Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal statistika ya, soal kuis statistika. Statistika ini merupakan pertemuan yang keempat di mana sudah kita bahas terkait dengan data tunggal, perubahan data, dan data berkelompok. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1 diketahui ada 10 bilangan ganjil berurutan. Jika kuartil ketiga bilangan-bilangan tersebut adalah 131, maka mediannya adalah. Nah, ini bisa kita buat ada 10 buah bilangan ganjil berurutan. Nah, kita tulis saja urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan kuartil ketiga. Berarti kita identifikasi dulu siapa aja ini kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Pertama, kita bisa tentukan kuartil 2-nya terlebih dahulu, atau median. Posisi median, kalau datanya jumlahnya genap, berarti dia di antara dua buah bilangan yang di tengah, antara 5 dan 6. Di sini posisi Q2 atau median. Untuk menentukan Q1 dan Q3, Q1 kita lihat kuartil bawah yang sebelah kiri, ada 5 bilangan. Tengah-tengahnya, karena jumlahnya ganjil, tentu dia di urutan tertentu. Inilah Q1. Dan Q3-nya, tentu dia di urutan ke-8. Seperti itu. Nah, di soal ini diketahui bahwa kuartil ketiganya itu 131. Nah, teman-teman, yang ditanya adalah berapa mediannya. Ini kita cermati dulu bahwa di sini disampaikan 10 bilangan ganjil berurutan. Berarti kalau bilangan ganjil sebelum 131 ada 129. Kenapa yang sebelum? Karena yang akan kita cari median. Sebelum 129 ada 127, sebelum 127 ada 125. Yang ganjil-ganjil saja. Untuk menentukan mediannya, nah ini kan sudah terlihat ya. Mediannya itu di antara 125 dan 127. Kita jumlahkan lalu dibagi 2. Tentu dengan mudah kita dapatkan 126. Oke, itu untuk nomor 1, teman-teman. Jadi jawabannya bravo ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, diketahui data berupa 4 bilangan asli. Ada 4 bilangan asli di sini yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jika median dan selisih, nah ini diketahui berarti median atau nilai tengah dan selisih data terbesar dan data terkecil itu jangkauan ya, itu nilainya 6. Maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin. Bisa kita misalkan di sini, teman-teman, bahwa keempat data itu kita buatlah A, B, C, D ya. A, B, C, dan D. Ketentuan yang diketahui di sini disampaikan bahwa mediannya itu 6. Artinya B ditambah C dibagi 2 itu harus 6. Ya kan? B tambah C bagi 2 itu harus sama dengan 6. Atau bisa kita buat B tambah C ini dia harus 12 jumlahnya. Sehingga yang mungkin itu berapa nilainya? Ya kan? Dengan ketentuan bahwa jangkauannya juga dia harus 6. Bisa kita buat, teman-teman, yang di tengah-tengah ini nilai-nilai yang memungkinkan. Yang jumlahnya 12 berarti dia 6 dengan 6. Ini bisa nih. Hasil kalinya ini 36. Tapi di pilihan jawaban nggak ada. Berarti bukan ini jawabannya ya. Lalu kemudian yang jumlahnya 12 juga bisa kita buat 5 dan 7. Ini 35 ya. Nah, 35 ini memungkinkan dan sudah ada di pilihan jawaban. Jadi langsung aja kita stop. Langsung kita jawab bravo. Nah, itu ketika sedang mengerjakan soal. Nggak usah dilanjutin lagi ya teman-teman ya. Sampai sini aja. Cuman mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau kasusnya selain ini gitu. Memang kalau kita lanjutkan tidak ada di pilihan ini yang memenuhi nilai yang memungkinkan ya. Misal kita terusin ini dia bisa kita buat
4 dan 8. Ini kan nilainya 32, di pilihan tentu tidak ada. Lalu kemudian 3 dan 9. Ini juga 27 tidak ada di pilihan jawaban. Kalau kita buat 2 dan 10, nah ini sudah menyalahi aturan jangkauannya harus 6. Karena kalau 2 sama 10 nggak mungkin dong bisa kita buat selisih data terbesar sama terkecil itu bisa 6. Kalau yang di atas-atas ini bisa. Contoh buat 3 sama 9 kita buat aja 9 sama 3 masih mungkin kan. 4 sama 8 tentu lebih banyak pilihannya yang bisa kita buat pas 6. Demikian yang seterusnya di atas ya. Itu efek dari jangkauan. Kalau di sini kan paling memungkinkan paling dekat itu 2 sama 10 ya. Nah ini aja jangkauannya sudah 8. Tentu ini salah teman-teman. Nah itu ya kalau misalkan dicek lebih lanjut. Artinya kalau ada kekhawatiran jangan-jangan ngeceknya banyak banget nih. Enggak ya, karena dia dibatasi oleh keterangan jangkauannya juga harus 6. Oke, itu untuk nomor 2. Jawabannya bravo. Untuk nomor 3, teman-teman, ingat rumusnya sebenarnya cuma satu jenis ya. Dari simpangan rata-rata, varians atau ragam sama simpangan baku. Karena simpangan baku itu akar dari ragam. Nah, jadi rumusnya cuma satu jenis, bedanya itu ada yang pakai mutlak, ada yang pakai kuadrat. Ingat, sudah saya sampaikan, yang menggunakan tanda mutlak itu di simpangan rata-rata. Kalau yang pakai kuadrat itu di ragam. Berarti ini yang pakai kuadrat. Perlu diingat juga, langkah pertama yang dilakukan, selain diurutkan ya biar lebih enak, 1, 3, 5, 5, dan 6. Langkah pertama cari dulu rata-ratanya. Tambahin semua dibagi 5, berarti 4 ya. Rata-ratanya sudah dapat. Variansnya atau ragamnya ya tinggal dihitung selisih tiap data dengan rata-rata. Lalu dikuadratkan. 1 kurang 4 min 3 dikuadratin jadi 9. Tambah 3 kurang 4 min 1 dikuadratin jadi 1. 5 itu 1, ada 5 lagi, 1 lagi nggak apa-apa ya. Atau mau dikali 2 langsung boleh. Ditambah dengan ini 4. Dibagi dengan jumlah data ada 5. Sehingga dari sini kita peroleh, ya ini dia 16/5. Apakah ini perlu diakarkan? Tentu tidak, karena ini varians. Ya, yang ditanya varians bukan simpangan baku. Jadi langsung jawabannya delta. Oke, itu untuk nomor 3 teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 4. Sekumpulan data mempunyai median 6, modus 8, dan jangkauan 4. Berarti kita tulis kondisi awalnya, ya, mediannya 6, lalu kemudian modusnya dia 8, dan jangkauannya 4. Diberi perlakuan ditambah A, ya, ditambah A, lalu kemudian dibagi B. Menghasilkan data baru. Lihat informasi data barunya hanya disampaikan modus ya. Data barunya ini disampaikan modus yang baru. Dia itu 5. Dan jangkauan yang baru itu 2. Yang ditanya median yang baru berapa. Nah teman-teman dari bentuk yang sudah kita tulis ini kan kita dapat persamaan gini. 8 ditambah A dibagi B, ini dia dapatnya 5. Sementara 4 dibagi B saja dia sama dengan 2. Tentu dari sini kita dapat nilai B-nya 2 ya. Kita substitusi ke atas. 8 tambah A sama dengan 10, berarti A-nya 2. B-nya 2, A-nya 2, berarti 6 itu ditambah 2, 8 dibagi 2. Jadi median terbarunya itu dia sama dengan 4. Nah, jawabannya yang C. Itu untuk nomor 4 ya, perubahan data. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Rata-rata sekelompok bilangan adalah 40. Oke, ada bilangan yang sebenarnya 60 tetapi terbaca 30. Jadi bisa kita tulis gini teman-teman. Kalau rata-ratanya 40,
ini misalkan jumlah bilangan lain ya, jumlah bilangan lain ditambah dengan ada yang sebenarnya 60 tapi terbaca 30. Dibagi dengan N. Total jumlah bilangan itu ada berapa? Anggota bilangannya ada berapa kan? Nah, di kondisi lain setelah dihitung kembali, rata-rata yang benar itu 41. Yang benar itu gimana? Jumlah bilangan lain, data yang tadinya kelihatan 30, dia udah benar 60 ya, dibagi dengan N seperti itu. Nah, tentu dari kedua persamaan ini bisa kita bereskan ya. Bisa kita peroleh si jumlah bilangan lain ini dia itu sama dengan 40N dikurang 30 gitu kan. Nah ini tinggal kita substitusi ke yang bagian bawah. Berarti ini jadinya 41N sama dengan 40N min 30 ditambah 60. Dia jadi 40N plus 30. Jadinya N-nya sama dengan 30. Nah jadi bisa didapatkan N-nya ya. Dari soal cerita itu dibuat dulu ke bentuk matematis. Nah itu untuk nomor 5. Nah sekarang kita lanjut ke berikutnya nomor 6. Nilai rata-rata tes matematika suatu SMA adalah 6,8. Ini rata-rata totalnya ya, gabungannya. Rata-rata gabungannya 6,8. Rata-rata gabungan itu teman-teman diperoleh dari total nilai semua orang dibagi dengan jumlah orangnya. Misalkan putra itu kita misalkan A lah gitu ya. Putri itu jumlahnya kita misalkan B. Ingat, total nilai itu sama dengan rata-rata dikali jumlah orangnya. Berarti rata-ratanya putra kan 7. 7 dikali jumlah orangnya A. Ditambah total nilai putri, rata-rata putri 6,5 dikali jumlah putrinya ada B. Ini tinggal dikali silang, 6,8A tambah 6,8B sama dengan 7A tambah 6,5B. Kita gabungkan di ruas yang sama sesuai variabelnya, berarti kita punya 0,3B sama dengan 0,2A. Nah, yang dimintakan perbandingan putri banding putra ya, berarti B per A sama dengan 0,2 per 0,3. Berarti dia jadinya 2 banding 3. Nah, itu untuk nomor 6, teman-teman.